Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin memulai diskusi tentang aplikasi eViews. Sebelum diskusi, izinkan saya memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya, yaitu ada Prasetyo Nur Hidayat, ada Dwi Ayu Wijayanti, Dara Puspita, ada Hamad Ridwan Bahri, dan saya sendiri sebagai moderator Sausan Salsabila Septiananda. Dijelaskan oleh Saudari Dwi Ayu Wijayanti, yaitu mengenai konsep dan definisi aplikasi eViews. Kepada Saudari Dwi Ayu, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan definisi aplikasi eViews. eViews adalah program komputer berbasis Windows yang banyak dipakai untuk analisis statistik dan merupakan alat komputasi untuk ekonometrika, jenis runtun waktu atau time series. Software atau perangkat lunak tersebut dikembangkan oleh perusahaan yaitu Quantitative Macro Software, tepatnya pada tahun 1994. Pada tahun 2007, perusahaan tersebut telah mengeluarkan versi 6.0. Untuk saat ini sudah banyak sekali versi yang keluar dan yang terbaru adalah versi 10. Kata eViews sendiri sesungguhnya merupakan kepanjangan dari kata econometric views. Jadi tidak heran jika aplikasi ini kebanyakan berisi alat perhitungan untuk ekonometrika, seperti regresi linear, regresi data panel, dan berbagai jenis regresi berbasis runtun waktu. eViews adalah program komputasi statistik yang menawarkan para peneliti atau akademisi, perusahaan, agen-agen pemerintah, dan siswa atau mahasiswa untuk mengakses alat perhitungan statistik, peramalan, dan juga permodelan yang luar biasa hebat melalui tampilan antarmuka atau user interface, yang berorientasi objek serta inovatif dan mudah digunakan. Alat analisis statistik yang satu ini memiliki tampilan yang bagus dan dapat bersaing dengan aplikasi komputasi lainnya seperti SPSS atau Minitab. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwi Ayu telah menyampaikan materinya. Memasuki materi yang selanjutnya, yaitu kelebihan dari aplikasi eViews yang akan disampaikan oleh Saudari Dara Puspita. Kepada Saudari Dara, saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang kelebihan dari aplikasi eViews. Kelebihan dari aplikasi eViews ini sendiri adalah yang pertama memiliki user interface yang bagus dan mudah dimengerti. Yang kedua, perhitungan menggunakan tingkat presisi yang tinggi hingga dapat digunakan untuk perhitungan dengan sampel yang sangat besar. Yang ketiga, memiliki fitur yang termasuk lengkap untuk berbagai jenis model peramalan, terutama model runtun waktu dan model data panel. Dan yang terakhir, dilengkapi dengan berbagai pilihan koefisien estimasi yang robust pada berbagai jenis model regresi, serta output baik tabel ataupun gambar mudah di copy paste ke Word. Selanjutnya, kelemahan akan dilanjutkan oleh rekan saya, oleh Hamad Ridwan Bahri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi yaitu kelemahan dari aplikasi eViews yang akan disampaikan oleh Saudara Hamad Ridwan Bahri. Kepada Saudara Hamad, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan kelemahan aplikasi eViews, yaitu kekurangan dari aplikasi eViews adalah lebih condong atau lebih spesial untuk analisis ekonometrik, sedangkan untuk non-ekonometrik fiturnya sangat terbatas. Untuk software ekonometrik, tingkat kemampuannya masih tidak seluas
pesaingnya yaitu Stata dan SAS. Untuk non-ekonometrik masih tidak selengkap SPSS dan dari sisi database masih tidak bisa disejajarkan dengan sistem database SPSS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi EViews dalam pengujian regresi linier berganda yang akan dijelaskan oleh Saudara Prasetyo Nurhidayat. Kepada Prasetyo, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi EViews yang sekarang adalah EViews versi 12. Di sini saya akan menggunakan aplikasi EViews untuk regresi linear berganda. Sebelum kita menggunakan aplikasi EViews, untuk menguji regresi linear berganda, kita harus memiliki datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan data di Excel. Sebentar, saya coba buka datanya ya. Nah, ini adalah datanya. Pemberian insentif, peningkatan fasilitas kerja, dan produktivitas. Pemberian insentif dan peningkatan fasilitas kerja, ini adalah variabel bebasnya atau variabel independennya. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikatnya adalah produktivitas. Di sini saya ingin melihat bagaimana pengaruh pemberian insentif dan peningkatan fasilitas kerja terhadap produktivitas melalui regresi linear berganda. Baik, setelah kita memiliki data di Excel ini, kita akan membuka aplikasi EViews dan menguji data yang kita miliki ini. Baik, saya copy terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita buka aplikasi EViews. Nah, ini tampilan pertamanya. Aplikasi EViews. Lalu kita create a new EViews work file. Nah, karena datanya ini bukan data time series, kita pilih yang unstructured. Nah, jumlah data setiap variabelnya itu ada 12. Kita isi observation-nya 12. Klik OK. Nah, setelah itu di kolom komen yang di sini, kita ketikkan data. Lalu enter. Nah, muncullah tempat untuk kita memasukkan data dari file Excel tadi. Kita klik di sini, kita copy paste Ctrl V ya. Nah, sudah masuk. Untuk seri ini, kita ganti namanya setiap variabel yang tadi. Untuk seri yang pertama, yaitu tadi adalah pemberian insentif. Pemberian insentif. Lalu yang kedua adalah peningkatan fasilitas. Ya. Yang ketiga adalah yang variabel dependennya adalah produktivitas. Jadi saya ulangi lagi, kita ingin melihat apakah pemberian insentif dan peningkatan fasilitas kerja ini mempengaruhi variabel produktivitas. Sederhana seperti itu. Lalu setelah kita mengganti label dari nama-nama variabel tadi, kita lalu pilih quick. Nah, quick lalu pilih yang estimate equation untuk menentukan variabel mana yang independen dan dependen. Caranya yang pertama kita tuliskan di sini, yang kita ketikkan adalah variabel dependennya. Variabel dependennya adalah produktivitas. Pemisahnya adalah huruf C antara variabel dependen dengan variabel independennya. Yang variabel independen pertama tadi adalah pemberian insentif ya. Insentif. Lalu yang kedua adalah peningkatan fasilitas kerja.
Lalu klik OK. Oh, ada yang salah. Ini huruf D. Oke. Nah, muncullah hasil pertama dari regresi linear berganda. Lalu untuk uji pertama yang kita lakukan adalah uji normalitas. Sebelum itu kita freeze dulu supaya tidak hilang yang ini ya. Kita freeze. Nah, yang ini kita taruh di sini. Kita kecilkan dulu. Lalu untuk melihat uji normalitasnya, yang output yang ini tadi, kita klik view, lalu residual diagnosis. Nah ini kita klik yang histogram normality test. Nah muncullah output dari uji normalitas. Di sini bisa teman-teman lihat probability-nya adalah 0,598339. Nih, yang paling bawah ya. Jadi tingkat kesalahan yang digunakan adalah 5% dari hasil histogram diketahui. Probability-nya sebesar 0,598339. Probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat kesalahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal atau asumsi normalitas terpenuhi. Oke, asumsi normalitas sudah terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Kita ulangi langkah yang pertama tadi, kita freeze juga yang ini. Lalu kita pindahkan di sini. Lalu untuk yang ini kita klik view. Lalu koefisien diagnosis. Setelah itu variance inflation factor. Nah, ini output yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Kita ingin melihat bagaimana dari uji multikolinearitas. Pada kolom centered atau VIV, centered VIV ini diketahui bahwa variabel pemberian insentif dan peningkatan fasilitas kerja, ini pemberian insentif, ini peningkatan fasilitas kerjanya. Kita melihatnya yang di sini ya, bahwa variabel pemberian insentif dan peningkatan fasilitas kerja itu kurang dari 10 VIV-nya, sehingga tidak ada multikorelianitas pada data. Jadi sudah oke, kita lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji asumsi korelasi. Autokorelasi ya. Kita ulangi langkah yang tadi, kita freeze juga yang ini. Kita tempatkan di kanan. Oke. Nah, lalu untuk uji autokorelasi, kita klik view. Lalu klik residual diagnosis dan pilih yang serial correlation. Untuk lag-nya kita 2 ya. Nah, muncullah output dari asumsi korelasi. Dapat dilihat dari output nilai probabilitas chi-square sebesar 0,5375 yang ini ya. Probabilitas chi-square ini, yang atas ini lebih besar daripada tingkat kesalahan yang ditetapkan, yaitu 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Oke, yang ketiga sudah lolos. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas tes. Nah, kita coba freeze lagi yang ini. Kita tempatkan di sini. Lalu untuk uji heteroskedastis, situ ini kita klik view juga. Lalu residual diagnosis, lalu ini heteroskedasticity test. Kita coba, kita menggunakan tes type yang white. Lalu ini kita jangan lupa checklist juga, baru klik OK. Nah,
muncullah output dari heteroskedasticity test ini ya. Nah, dari hasil output diketahui nilai probability chi-square-nya sebesar 0,0629. Probability tersebut lebih besar dari tingkat kesalahan yang kita tetapkan, yaitu 5%. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat heterokedastisitas pada residua. Jadi, inilah hasil uji dari untuk regresi linear berganda. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Prasetyo telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya-jawab. Bagi peserta Zoom yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Persilahkan untuk 5 orang penanya untuk mengangkat tangan, ada menggunakan fitur raise hand. Baik, di sini sudah ada beberapa penanya. Yang pertama, saya persilahkan kepada Saudari Ratu Febitri untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Saudari Ratu Febitri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, variabel mana yang paling berpengaruh dari penjelasan penggunaan aplikasi Appius tadi terhadap variabel dependen atau produktivitas pada regresi linear berganda? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ratu Febitri. Kepada Saudari Ratu Febitri, dimohon untuk menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat ya. Selanjutnya, kepada Saudara Zainal Abidin, kepada Saudara Zainal, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktunya dan mengizinkan saya untuk bertanya kepada kelompok penyaji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zainal Abidin. Di sini saya akan bertanya, metode apa saja yang bisa dilakukan dalam program Appius? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Zainal. Dimohon untuk menulis kembali pertanyaannya ya, Saudara Zainal. Selanjutnya, penanya berikutnya kepada Saudari Dias. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya, apakah regresi data panel perlu melakukan uji asumsi klasik? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dias. Selanjutnya, kepada Saudari Zahra, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Zahra Mulia Firanto dengan NIM C1B021147. Di sini saya mau nanya, selain kelebihan yang disebutkan sebelumnya, apa manfaat lain penggunaan aplikasi Appius dalam penelitian yang membuat aplikasi Appius lebih unggul daripada aplikasi yang lain? Baik, terima kasih kepada Saudari Zahra. Penanya selanjutnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Selanjutnya masih tersisa 1 orang penanya. Kepada beberapa penanya yang telah menanyakan pertanyaannya, boleh menulis ulang pertanyaannya di kolom chat ya.
Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, moderator. Baik, Saudara Noprian ya. Kepada Saudara Noprian, dipersilahkan untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Pertanyaan saya, kriteria apa saja yang harus dipersiapkan pada komputer untuk menjalankan sebuah aplikasi F-Use? Baik, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Noprian. Dimohon untuk menulis kembali pertanyaannya di kolom chat ya, Saudara Noprian. Baik, sembari menunggu anggota kelompok mencari jawaban dari pertanyaan yang telah ditanya oleh beberapa penanya. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Dias, yaitu apakah regresi data panel perlu melakukan uji asumsi klasik? Nah, regresi data, saya ingin menjawab di sini, regresi data panel itu tidak sama dengan model regresi linier. Oleh karena itu, pada model data panel ini perlu memenuhi syarat terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar atau asumsi klasik. Bagaimana Saudari Dias, apakah jawabannya bisa diterima? Ya, bisa dipahami. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Dias. Selanjutnya, pertanyaan dari maaf, bisa saya izin menjawab, moderator. Baik, Saudara Prasetyo. Dari pertanyaan dari Ratu Febitri ya. Variabel mana yang paling berpengaruh dari penjelasan penggunaan aplikasi F-Use tadi terhadap variabel dependen atau produktivitas pada regresi linear berganda? Baik, saya izin share screen lagi ya untuk aplikasi F-Use-nya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, kita ingin melihat variabel mana yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel produktivitas tadi ya. Tadi kan ada variabel independennya itu ada variabel pemberian insentif dengan peningkatan fasilitas kerja ya. Nah, kita lihat variabel mana yang paling berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, di sini bisa kita lihat dari output yang pertama tadi yang paling muncul pertama. Pada output pertama menghasilkan ini yang bisa teman-teman lihat ini untuk variabel pertama ini menghasilkan probabilitas konstan sebesar 0,8308 yang lebih besar dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5%, yang artinya variabel konstan tidak signifikan karena itu tadi lebih besar dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5%. Lalu variabel kedua, ini saya tandain ya. Lalu variabel kedua, pada variabel pemberian insentif didapat tingkat probabilitas sebesar 0,3946. Probabilitas ini lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Artinya variabel insentif ini tidak signifikan juga. Lalu variabel yang ketiga adalah pada tabel ini peningkatan fasilitas kerja. Pada variabel peningkatan fasilitas kerja, probabilitasnya yang dihasilkan sebesar 0,0061, yang kurang dari tingkat kesalahan sebesar 5%. Yang artinya variabel peningkatan fasilitas kerja ini
signifikan terhadap variabel dependen atau produktivitas. Jadi, peningkatan fasilitas kerja ini adalah variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel produktivitas sebagai variabel dependennya. Dari UJT atau uji parameter model yang terbentuk adalah Y sama dengan 0,887564 X2 plus E. Nilai dari 0,887564 ini dari sini. Dari koefisien dari variabel peningkatan fasilitas kerja. Ini jadi modelnya. Didapat dari koefisien dari variabel peningkatan fasilitas kerja. Jadi karena variabel peningkatan fasilitas kerja ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya, maka jadilah model dari UJT ini. Selanjutnya untuk uji F atau uji kecocokan model didapat dari baris F statistik. Nah, di sini nih. Ini ya, saya tandain. Sebesar 2,093667. Probabilitas tersebut lebih besar jika dibandingkan dari tingkat kesalahan yang kita tetapkan sebesar 5%. Sehingga dapat disimpulkan model yang terbentuk cocok. Nah, itulah yang dapat saya jawab. Jadi, variabel mana yang signifikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau produktivitas, yaitu variabel peningkatan fasilitas kerja. Dengan model yang saya sebutkan tadi, dari UJT, dari koefisien, dan uji kecocokannya menggunakan F statistik. Nih, 2,093667. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau teman-teman yang ingin menjawab pertanyaannya dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Prasetyo telah menjawab pertanyaan dari Saudari Ratu. Bagaimana Saudari Ratu? Apakah jawabannya bisa dimengerti? Bisa, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Jainal, yaitu metode apa saja yang bisa dilakukan di dalam program reviews yang akan dijawab oleh Saudara Hamad. Kepada Saudara Hamad, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zainal Abidin, yaitu metode apa saja yang bisa dilakukan dalam program review. Programnya itu terdiri dari tiga metode, yaitu yang pertama common effect, yang kedua fixed effect, yang ketiga random effect. Ketiga metode tersebut dapat dilakukan pada lembar kerja review dengan mudah. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana kepada Saudara Jainal? Apakah jawaban dari Saudara Hamad bisa dipahami? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Alhamdulillah bisa dipahami. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Zahra, yaitu selain kelebihan yang telah disebutkan sebelumnya, apa manfaat lain yang membuat aplikasi eViews ini lebih unggul dari aplikasi lainnya? Yang akan dijawab oleh Saudari Dwi Ayu Wijayanti. Kepada Saudari Dwi Ayu, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Selain kelebihan yang sudah disebutkan sebelumnya, apa manfaat lain penggunaan aplikasi reviews dalam penelitian yang membuat aplikasi reviews lebih unggul dibandingkan aplikasi lain? Nah, reviews memiliki manfaat yang dapat dirasakan dalam beberapa kebutuhan. Hal tersebut meliputi analisis inferensial yang sederhana, pembuatan model peramalan, analisis deskriptif, serta dapat digunakan analisis multivariat yang rumit. Beberapa hal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan software yang satu ini. Terima kasih. Baik, bagaimana kepada Saudari Zahra? Apakah jawabannya bisa diterima? Saudari Zahra? Mungkin Saudari Zahra terkendala oleh jaringan ya teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Noprian, yaitu kriteria apa saja yang harus kita persiapkan pada komputer untuk menjalankan aplikasi eViews
yang akan dijawab oleh Saudari Dara Puspita. Kepada Saudari Dara, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rian. FVIS adalah aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi Windows. Oleh karena ada dua jenis Windows yang banyak digunakan, yaitu versi 32 bit dan versi 64 bit, maka jangan sampai kamu salah dalam mendownload. Harap disesuaikan dengan spesifikasi sistem operasi dan komputer Anda. Apakah yang 64 bit ataukah yang 32 bit? Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dara. Bagaimana Saya Saudara izin menambahkan. Oh, baik. Silakan kepada Saya Saudara izin Prasetyo. menambahkan dari jawaban Dara. Jadi benar apa yang disampaikan dari Dara, yaitu kita harus melihat dulu spesifikasi laptop kita, yaitu 64 bit atau 32 bit, supaya ketika kita ingin mendownload aplikasi dari FVIUS yang sekarang versi 12 itu sesuai. Apakah kita harus download yang 32 bit atau 64 bit. Selain itu, kita harus melihat penggunaan aplikasi FVIUS ini nantinya akan menggunakan kuantitas data yang banyak atau tidak. Nah, itu perlu diperhatikan apabila mungkin yang akan kita olah menggunakan aplikasi FVIUS ini datanya sangat banyak, mungkin bisa dikatakan big data atau datanya lumayan banyak, itu disarankan menggunakan laptop yang minim-minimnya memiliki RAM tuh 4 GB. Minim-minimnya 4 GB. Ya, kita nggak tahu kalau misalkan masih regresi linear sederhana berganda yang masih datanya cukup relatif sedikit, mungkin itu bisa sih untuk laptop yang range menengah ke bawah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Prasetyo yang telah menambahkan. Bagaimana Saudara Noprian? Jawabannya apakah bisa diterima dan dipahami? Baik, bisa. Tapi ada yang mau ditanyakan lagi, boleh? Baik, silakan kepada Saudara Noprian. Nah, itu yang tadi kan katanya 32 bit sama 64 bit. Itu bagusan yang mana ya? 32 bit apa 64 bit? Apa berpengaruh juga terhadap data yang disampaikan Prasetyo tadi, mau banyak ataupun sedikit itu? Hanya itu Jadi saja, kalau kok. kita Terima bahas kasih. tentang spesifikasi laptop ini agak kompleks ya. 32 bit atau 64 bit itu kan pilihan. Kita punya laptop yang versi yang mana. Jadi untuk mengimbangi itu kita juga melihat RAM. RAM itu ibaratnya jalan. Kalau jalannya itu semakin besar, itu semakin lancar distribusi dari data tersebut. Misalkan kita perbandingkan oleh RAM 4 GB dengan 8 GB, tentu kecepatannya berbeda. Ditambah lagi dengan ditambahnya SSD atau HDD. Nah, itu kan ada dua tipe penyimpanan. Sekarang kan yang paling kenceng itu kan SSD ya. Kalau kita masih pakai hard disk itu, kalau di zaman sekarang udah ketinggalan sih. Mungkin pengolahan datanya akan memakan waktu sedikit lebih lama daripada menggunakan SSD. Jadi pilihan 32 bit atau 64 bit itu pilihan. Tapi kalau kita ingin mengoptimalisasi dari versi tersebut, ya kita harus upgrade di RAM atau pindah ke SSD. Itu pilihan yang bisa kita ambil sih untuk menggunakan aplikasi FVIUS. Tapi kalau untuk datanya masih relatif sedikit, saya rasa masih bisa untuk laptop-laptop standar dari pabrikan sih. Kalau udah datanya udah besar, nah itu mungkin perlu diperhatikan untuk upgrade. Terima kasih. Baik, terima kasih Prasetyo. Baik, terima kasih kepada beberapa penanya yang telah bertanya dan beberapa pemateri kita. Sebelum menutup diskusi kita pada malam ini, dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan, yaitu bahwa aplikasi FVIUS itu adalah program komputer berbasis Windows yang banyak dipakai untuk analisis statistik dan merupakan alat komputasi untuk ekonometrika, jenis runtun waktu atau time series. Kata FVIUS itu sendiri sesungguhnya merupakan kepanjangan dari kata econometric views,
yang artinya perangkat lunak berupa program komputer yang dipergunakan sebagai alat analisis statistika dan ekonometri pada data berjenis runtun waktu. Kelebihan dari aplikasi EFSYS itu sendiri adalah memiliki user interface yang bagus dan mudah dimengerti. Perhitungan menggunakan tingkat presisi yang tinggi hingga jenis double atau 10 kali pangkat 16 di belakang koma. Dapat digunakan untuk perhitungan data sampel yang sangat besar, memiliki fitur yang termasuk lengkap untuk berbagai jenis model peramalan, terutama model runtun waktu atau time series, dan model data panel. Selanjutnya dilengkapi dengan berbagai pilihan koefisien estimasi yang robust pada berbagai jenis model regresi, serta output baik tabel ataupun gambar mudah di-copy-paste ke Word. Sedangkan kekurangan EFYUS adalah fiturnya yang sangat terbatas. Untuk software ekonometrika, tingkat kemampuannya masih tidak seluas pesaingnya, yaitu Stata dan SAS. Untuk non-ekonometrika masih tidak selengkap SPSS, dan dari sisi database masih tidak bisa disejajarkan dengan sistem database SPSS. Baik, teman-teman sekalian, mungkin diskusi kita pada malam hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada beberapa pemateri yang telah menyampaikan materi dan beberapa penanya yang telah bertanya. Terima kasih atas antusiasnya. Saya, Sausan Salsabila Septiananda, sebagai moderator, meminta maaf atas beberapa kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.